Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ibu Rektor STAI Darun Najah, Ibunda Dr. Duda Ispanna yang alhamdulillah mudah-mudahan selalu dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Hendra Rosbianto yang alhamdulillah beliau selalu sehat ya, selalu muda kelihatannya. Amin, ya, amin, insyaallah. Guru kita, Ustaz kita yang nggak pernah tua ya, Ustaz Hendra Rosbianto ini alhamdulillah. Ngelihat beliau semangat terus, maka pantas kalau kemudian tadi kita diingatkan bahwa 2021 merupakan tatapan, pandangan, dan suri tauladan buat kita untuk kalau hari ini kita baik, insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seluruh pengurus Dema dan seluruh yang ada di belakangnya, sehingga terjadi pertemuan yang luar biasa antara mahasiswa, kemudian dosen dan sivitas akademika STAI Darun Najah yang pastinya tiap personal tentu memberikan saham terbaik untuk terjalinnya acara yang insya Allah penuh barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para guru, para orang tua, para sepuh dan para bini sepuh yang namanya mohon maaf tak disebutkan satu persatu, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar, namun insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khalaqana wa sawwana tafdilan wa ihsana. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahullahu hadiyan basyiran wa nazira. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa an'im ala hadan nabiyil karim, habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, inni lam ub'as la'anan innama bu'ithtu rahmatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz Aganggun, saya boleh presentasi? Bisa? Ya, bisa, Ustaz. Oh, udah bisa ya? Teman-teman Bima ya, share screen bisa. Bisa ya, share screen ya. Baik, saya buka screennya. Oke. Udah jalan ya? Sudah. Screennya? Sudah. Baik, iya. Baik. Ini kelihatan? Kelihatan nggak gambarnya? Ada, Ustaz. Ada ya? Siap? Ya, terlihat, Ustaz. Iya, ini mukanya siapa ini? Ada yang kenal? Itu
Nggak tahu Ustaz. Ya, kita lihat ya. Al-Bisyara Bidda. Ya, ini saudara kita pakai peci, pakai sarung, lagi beberes. Lagi kalau bahasa Betawinya bebenah. Buang Pak Basir. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Siapa saja boleh? Silakan dibuka voice-nya. Boleh satu orang? Ada? Ini Ustaz, apa namanya? Boikotan, Ustaz. Pemboikotan. Pemboikotan. Kenapa ada boikot? Karena ada yang terusik. Ya, baik. Ada yang terusik. Apanya yang terusik? Hatinya, Ustaz. Hatinya. Kenapa hatinya bisa terusik? Karena cinta. Karena cinta. Maka saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Hendro Rizbriantoro barusan, bahwa inilah momentum kita untuk menjadi lebih baik dengan mengenal diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki, menghadapi kehidupan bahwa Islam salihun likulli zaman wa makan, maka diantaranya adalah selalu ada sesuatu yang tidak balance, sesuatu yang tidak sesuai antara high expectation dengan kemauan kuat kita. Tadi ada rasa, ada cinta yang terusik dengan apa? Dengan really of life, dengan kenyataan hidup yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita adalah Macron tadi ya, sindrom Macron. Itu artinya bahwa ini adalah bentuk dari apresiasi maupun komunikasi hati dari saudara kita yang kemudian rasa cinta mahabbahnya kepada baginda kita Rasulullah SAW terusik. Maka kita di kesempatan kali ini ana makmuman ke panitia bahwa tidak keluar dari materi kita adalah Maulid Nabi sebagai momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya ada pemboikotan, ada muqata'ah, ada aksi di mana saudara kita berpeci dan bersarung. Ini bagian dari aksi-aksi yang lain. Kemarin juga hari Senin keluarga kita, saudara kita juga sudah berangkat ke depan kedutaan Prancis. Juga saudara kita di Surabaya juga menghampiri ya kantor istimewa Kedubes Prancis. Bahkan salah satu rekomendasinya adalah untuk memulangkan safir. Salah satu yang direkomendasikan adalah memulangkan kedubesnya. Itu artinya bagian dari explore cinta kita, kasih kita, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa pondok adalah mahabbah. Rasa kasih dan cinta kita kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Maka mudah-mudahan
Di momentum kali ini, di mana Macron kemudian membuat tamsil, percontohan, kita diberikan satu ruang. Apakah itu menjadi akhlak mahmudah atau akhlak madmumah? Apakah itu yang kemudian disampaikan Allah dalam satu momentum besar? Allah gariskan, torehkan di dalam tinta emas di surat Al-Qalam misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menegaskan, engkau wahai Muhammad adalah bentuk perangai yang paling agung. Maka pantas kalau Ummul Mukminin menyatakan kana khuluqul Quran, bahwa Rasul akhlaknya adalah Quran. Maka di antara Macron syndrome tadi, di antara Maulid Baginda kita Rasul tadi, di antara apa yang Dema lakukan malam hari ini beserta Sivitas Akademika STAI Darun Najah adalah bentuk bahwa kita kemudian kembali kepada momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaannya adalah, kenapa kita meneladani Rasul di tengah anak-anak muda belakangan, katakan generasi Z, ya, generasi milenial dan seterusnya, yang kemudian memiliki setiap personalnya adalah orang yang dipuja dan dipujinya, punya idola masing-masing. Toh kita kemudian masih menyisihkan rasa cinta dan kasih kita, bahkan kemudian saudara kita tadi berani untuk meletakkan susu-susu SGM-nya dari tempat di mana dia mengais ma'isyah, satu bentuk kehidupan tanggung jawab kepada keluarganya, tapi itu dikalahkan dengan rasa cinta mahabbah kepada baginda kita Rasul. Maka pertanyaan besarnya adalah, kenapa kita harus kemudian menjadikan ini momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amanah yang disampaikan oleh Dema kepada saya ini, insya Allah sampai akhir bisa kita sama-sama pelajari, sama-sama kita saling watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah, insya Allah. Jadi pertanyaan adalah kenapa? Maka jawabannya tak lain dan tak bukan, para ulama memberikan satu clue kenapa kemudian rasa sign of belonging, rasa memiliki bahwa itu adalah nabi kita, rasa mahabbah, rasa cinta itu kenapa terus hingga malam ini dilantungkan, kemudian diteruskan, bahkan di masjid-masjid, di musola-musola, di tempat-tempat diadakan taklim, terus kemudian mengadakan maulid baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu tidak dicontohkan seperti itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi sekali lagi, jargon-jargon, acara-acara, kemudian aktivitas di masjid-masjid, musola-musola, majlis talim dan seterusnya mulai minggu kemarin saat kita libur nasional, bahkan cuti bersama saat itu bertepatan dengan lahirnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai malam hari ini bahkan terus kita bisa rasakan bahwa terus didengungkan maulid baginda kita Rasul, padahal itu tidak dicontohkan seperti itu oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tidak mencontohkan seperti itu, seperti yang kita lakukan misalnya, seperti maulid online seperti ini. Apakah pernah ada di antara kita yang kemudian maulid bersama Rasul pakai Zoom seperti ini? Kan belum ada yang pernah. Apakah kita pernah kemudian satu RT dengan Rasul? Juga belum pernah.
Itu artinya bahwa Rasul, ulama menyatakan, kenapa kemudian Maulid baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dicontohkan seperti itu oleh baginda kita Rasul, tapi tetap kemudian menjadikan ini manfaat dan aktivitas yang luar biasa. Maka ulama kemudian mengingatkan kita dengan satu klausul. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita, jin dan manusia, tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita tidak usah pusing dengan jinnya, tapi mari kita berpikir sebagai manusianya, karena khitabnya adalah kepada kita. Yang bagian dari yansa adalah makhluk Allah yang selalu lupa. Maka kemudian Allah ciptakan kita jin dan manusia adalah tujuannya untuk beribadah. Maka beribadah di sini konteksnya adalah bagaimana kita bisa lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konteks beribadah tidak kemudian kita hanya beribadah semata. Kita butuh figur untuk ibadah kita. Kita butuh uswah untuk ibadah kita. Kita butuh keteladanan untuk ibadah kita. Bagaimana mungkin kita beribadah kalau kita tidak bisa mengambil kesempurnaan dan keteladanan? Dan itu diberikan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keteladanan dan bagaimana satu uswah, percontohan untuk kita lihat dalam hal beribadah. Maka kita sering kali mendengar sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian bagaimana aku salat. Kita sering kali mendengar cerita ketika baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kakinya bengkak-bengkak, tapi tetap saja sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Ummul Mukminin bertanya, jawaban Rasul cuma satu, afala akuna abdan syakura. Apakah aku salah menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu artinya kalau kita lihat Nabi kakinya bengkak-bengkak, sama dengan kita. Kita juga kakinya bengkak-bengkak, tapi bukan gara-gara sholat, ya kan, asam urat, ya kan, darah tinggi dan seterusnya. Tapi Nabi memang bengkak karena beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Mengingatkan dari apa yang Allah wasiatkan kepada kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang namanya wasiyatul awwalin wal akhirin. Apa itu? Wasiat untuk seluruh umat manusia, disebut dengan wasiyatul awwalin wal akhirin. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad wasainal kitabal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Sungguh kita diberikan satu wasiat kepada mereka yang sudah menerima ahlul kitab hingga kita umat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anittaqillah, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iyyakum, dan kalian semua, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Kalau kemudian kita kufur, tidak beriman, tidak cinta, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan, isma syita fa innaka mayyitun, hiduplah semau kita, tapi sungguh kita akan bertemu dengan kematian, yang kemudian kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh, sungguh seluruh yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah itu maha kaya dan maha dipuji. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita agar kita terus bersyukur. Ketika kita bersyukur, Allah tambahkan manfaat kita.
Bagaimana cara bersyukur? Ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana fungsi kita diciptakan adalah diantaranya untuk beribadah di hadapannya. Tugas kita beribadah, maka kemudian kita tumbuh dan besar. Bagaimana kita beribadah? Kita butuh figur, kita butuh uswah, kita butuh keteladanan, kita butuh contoh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul ingatkan kita, manatul barakah asyukru 'ala ni'mah. Poros keberkahan, titik manfaat hidup itu ada di mana kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mari nikmat itu kita eksploitasi guna beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kali kita mendengar at-taqwa ra'su malil mu'min. At-taqwa ra'su malil mu'min. Takwa itu seringkali orang-orang perbankan, baik itu lembaga keuangan syariah atau guru-guru kita atau ustadz kita di mata kuliah ekonomi Islam, selalu menyebutkan yang namanya ra'su mal. Ra'su mal itu adalah modal pokok, modal dasar. Artinya ketika dia punya gaji 6 juta, di tabungannya ada 6,5 juta, maka ra'sul mal, pokoknya itu adalah yang 6 juta. Yang 500-nya itu sesuatu yang tidak diperkenankan untuk diambil karena bagian dari riba. Maka ra'sul mal ini jauh 14 abad yang lalu Rasul sudah sampaikan, at-taqwa ra'su malul mu'min. Bahwa takwa adalah modal dasar bagi seorang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sekali lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah dasar bagaimana kenapa kita kemudian meneladani baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang dalam beribadah kita butuh kesempurnaan, kita butuh keteladanan, dan kita butuh uswah, butuh contoh untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain menyatakan, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh faman kafara fa alaihi kufru wa la yazidul kafirina kufrahum inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufrahum illa khasara. Sungguh ketika kita ini adalah bagian yang ja'alakum khalaifa fil ardh. Jadi bahwa tugas manusia untuk beribadah, bahwa kita kemudian beribadah butuh kesempurnaan dan keteladanan. Bahwa kemudian kita diciptakan manusia adalah fungsinya untuk menjadi khalifah. Khalifah adalah perpanjangan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Perpanjangan amanah untuk kita menjaga alam semesta ini dengan akhlak-akhlak karimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, bahwa kita adalah perpanjangan dari amanah Allah Subhanahu wa taala, sehingga huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Allah kemudian menciptakan kita semua khalaif, pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, untuk kemudian menebar kebaikan dan meneruskan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita kemudian meneladani akhlak momentum kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah tadi kita sudah menjelaskan bahwa beribadah butuh keteladanan, butuh kesempurnaan. Yang kedua, fungsi kita adalah untuk menjadi khalifah, pemimpin-pemimpin berketerusan dalam hal kebaikan, menjadi perpanjangan amanah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwa setiap yang datang dalam kehidupan itu biasa. Setiap yang pulang itu pun biasa. Ada yang datang dan ada yang pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh Allah kirimkan bukan untuk dirinya, tapi untuk kita semua, rahmatan lil alamin. Dalam kehidupan kita biasa, ada yang datang, ada yang pulang.
Tapi ketika kita mengenal baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul tidak dikirimkan untuk dirinya sendiri, melainkan Rasul dikirimkan Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Kalau saya yang datang ke kampus Syai Darun Najah itu biasa. Kalau Ustadz Hendro Rizbiantoro yang datang ke Syai Darun Najah itu biasa, karena memang di sanalah beliau dan kita bertemu. Tapi kalau kemudian Rasul yang datang, ini yang kemudian Rasul tidak datang untuk dirinya. Innama anal muhdad. Sungguh aku datang itu menebar kebaikan, menebar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh host kita barusan, bagaimana kemudian kita menjadikan momentum Maulid ini untuk kita kembali meneladani akhlak baginda kita Rasul, suka tidak suka, senang tidak senang hatinya, terusik ataupun tidak, tugas kita adalah beribadah dengan keteladanan baginda kita Rasul, untuk kemudian kita menjadi perpanjangan amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya marah boleh, tidak senang boleh. Ahbib man ahbabta hallalma. Kalau kita senang dengan sesuatu, senanglah secara proporsional. Senanglah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa abghid ghadabaka haulama. Dan kalau kita marah, tidak suka, benci, bencilah karena Allah Subhanahu wa taala secara proporsional tentunya. Kemudian bahwa seringkali kita manusia, ini sini semua manusia ya. Ada yang bukan manusia? Manusia semua. Manusia semua ya. 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 Kirain ada yang bawa 10 bukan manusia, 10 bukan manusia kan? Ya boleh jadi ada yang bukan manusia di Zoom ini, boleh jadi, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita yang manusia, sungguh kalau kita berpikir, biasanya ya kan, manusia itu menjadi aspek yang kelihatannya lemah. Manusiawi lah, namanya juga manusia, suka lupa, suka salah, itu kita. Seringkali kemanusiaan itu dikambing hitamkan. Seringkali yang namanya berbau kemanusiaan itu dianggap kelemahan. Seringkali yang namanya manusia, konteks kita sebagai manusia itu seringkali dianggap sebagai kekurangan. Kalau kita mau berpikir, kenapa kok kita mencontoh Rasul? Kenapa kita jadikan momentum kemudian kembali meneladani Rasul? Ternyata sisi kemanusiaan Rasul itulah justru yang menjadi kesempurnaan dan keteladanannya. Saya ulangi, biasa manusia salah, kurang, lemah. Tapi justru Rasul, Allah jadikan Rasul sisi kemanusiaannya adalah sesuatu yang sempurna dan menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita bisa melihat? Kita bisa lihat di dalam surat Al-Kahfi di ayat terakhir. Itu bisa kita lihat di ayat 110 misalnya. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu adalah manusia, tidak seperti kita juga. Bahwa baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia seperti kita, manusia pada umumnya. Makan, akulu wa ashrabu wa ansi fil aswaq. Saya makan, saya minum, saya ke pasar. Wa atazawwajun nisa, dan kemudian berumah tangga. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa di akhir surat Al-Kahfi, surat yang disunahkan kita baca di hari Jumat, bahwa Rasul itu adalah bagian dari yang kita lihat. Rasul itu adalah bagian yang kemudian bisa kita contoh. Kenapa? Karena Rasul adalah manusia seperti biasa, meskipun Rasul itu basyarun la kal basyar. Dialah manusia tapi tidak seperti manusia biasa.
khiyarun min khiyarin. Dia adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul Nabi kita sebagai uswah, sebagai contoh teladan. Ini luar biasa. Kenapa? Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya Nabi kita itu bukan manusia. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kembarannya malaikat Jibril. Kan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj disebutkan tuh, ana wa Jibril la yafutuni wa la yafutuhu abada. Aku dan malaikat Jibril CS bener. Aku sama malaikat Jibril CS-an. Sohib banget, sohib. La yafutuni wa la yafutuhu abada. Di mana ada malaikat Jibril, di situ ada aku. Di mana ada aku, di situ malaikat Jibril juga ada. CS bener, temen nongkrong, sohib bener dah. Hanya saja kemudian kita berpikir, andai saja Allah kemudian menciptakan Nabi kita Muhammad adalah unsur dari malaikat Jibril, kita sungguh tidak akan mampu untuk mencontohnya. Tidak bisa kita mencari uswah. Kita tidak bisa mencari kudwah. Kenapa? Karena perbandingannya qiyas ma'al farik. Bagaimana kita bisa mencontoh kalau yang dicontoh itu adalah bukan manusia biasa? Bukan Iya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa qul innama ana basyarum mislukum. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh bagaimana baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah kasih clue bahwa nabi kita adalah basyarun. Maka dengan demikian kita bisa lihat bagaimana kita mencontoh makannya Rasul. Kita bisa lihat bagaimana cara minumnya Rasul. Kita bisa lihat bagaimana Rasul berkeluarga. Ya. Kita bisa dengar bagaimana Rasul kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah. Ini kan romantis. Berapa banyak orang kemudian kalau minum nyari gelas. Bekas siapa nih? Ya kan? Dicari bekas siapanya, dijauhin bekasnya. Bahkan boleh jadi suami istri begitu minum dilihat bekas lipstiknya mana. Ya, yang bekas lipstiknya dibuang, dijauhin. Artinya apa? Tapi Rasul tidak. Kemudian minum dari apa yang kemudian diminum oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini artinya kita bisa melihat bagaimana cara berdagang Rasul, cara belajar Rasul, cara kemudian mengeratkan saudara seiman dengan Rasul, cara bagaimana kita berkehidupan tidak seiman dengan Rasul, cara bagaimana kemudian kita bisa saling sayang menyayangi baik di keluarga maupun di luar keluarga. Itu artinya bahwa kita bersyukur. Al-Kahfi menyebutkan bahwa nabi kita adalah nabi yang memang dari manusia yang bisa dicontoh teladannya. Kita tidak bisa bayangkan kalau kemudian kita mencontoh yang bukan manusia. Bahwa qul innama ana basyarum mislukum. Baru kemudian yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.